Halo Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Jesriaman Saragi, CGP Angkatan 5 Kabupaten Simalungun. Dalam kesempatan kali ini akan melakukan aksi nyata terhadap hasil yang saya peroleh dalam pembelajaran modul dalam CGP, yaitu modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Dalam aksi nyata kali ini saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya yang juga satu sekolah, yaitu Bu Lasmaida Nanggolan SPD. Kami sama-sama Angkatan 5. Acara dimulai dengan pembukaan acara, kata sambutan dari kepala sekolah dan pengawas, materi sosialisasi oleh CGP, sesi tanya jawab dan penutup. Jadi nanti kami berdua akan saling berkolaborasi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah rangkaian materi yang kami sampaikan selain video yang juga kami tampilkan, sehingga menggugah Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini. Ada 30 orang guru yang hadir dan mereka sangat antusias menyaksikan acara dari kegiatan awal sampai akhir dari kegiatan. Nah, budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan karena ini akan nanti ya membuat kita nyaman dalam mengajarkan sesuatu kepada anak-anak didik kita. Nah, berpihak kepada siswa adalah salah satu yang kita harapkan dalam materi ini, sehingga anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian merasa mempunyai kenyamanan untuk mengajar. Nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila itu yang akan kita terapkan, dan ada beberapa hal baik yang sederhana yang bisa kita terapkan kepada peserta didik kita di dalam kelas. Mulailah dengan keyakinan kelas, dan materi selanjutnya akan kami tampilkan secara nyata dan nanti sama-sama menyaksikan. Selamat siang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke materi ini, kalau materi kan bisa banyak nanti kita dapatkan selain dari kami juga dari internet dan sumber lain. Ada pertanyaan begini, Pak, saya setahun lagi sudah mau pensiun, apakah harus mengikuti acara ini? Gitu. Bapak Ibu, gini ya, sebagai penguatan buat kita, jangankan 1 tahun, 1 hari pun penting, 1 les pun penting, 1 sapaan kita pun penting bagi anak-anak, dan keberlangsungan nanti masalah budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ini. Jadi terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu. Nggak terlalu lama nanti kami menyampaikan. Selamat siang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke materi ini, kalau materi kan bisa banyak nanti kita dapatkan selain dari kami juga dari internet dan sumber lain. Ada pertanyaan begini, Pak, saya setahun lagi sudah mau pensiun, apakah harus mengikuti acara ini?
gitu. Bapak Ibu, gini ya, sebagai penguatan buat kita, jangankan 1 tahun, 1 hari pun penting, 1 les pun penting, 1 sapaan kita pun penting bagi anak-anak, dan keberlangsungan nanti masalah budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ini. Jadi terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesehatan boleh berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti sosialisasi tentang budaya positif. Kemudian kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung program pendidikan calon guru penggerak. Terus terang kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ini adalah materi yang kami dapatkan di pendidikan calon guru penggerak, dan kami ingin membagikan apa yang kami dapat kepada Bapak Ibu guru, supaya apa yang kami dapatkan Bapak Ibu dapatkan juga, sehingga kita punya tujuan yang sama, kita paham apa tujuan kami, dan kita menjadi satu tujuan yang pasti adalah untuk memajukan SMP Negeri 1 Raya. Itulah yang ingin kami sampaikan, apa yang kami dapatkan pada masa-masa yang lalu, kami ingin membagikannya, dan mungkin masih beberapa topik saja dan masih akan berlanjut lagi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Jasri tadi, ingin juga kami membagikan pengalaman kami kepada guru-guru yang lain yang pada saat ini akan mengikuti seleksi calon guru penggerak. Silakan berbagi, bertanya kepada kami jika Anda membutuhkan, Bapak Ibu sekalian membutuhkan beberapa informasi tentang itu. Nah, pada siang hari ini ada agenda yang akan kami buat, yaitu yang pertama pembuka oleh pembawa acara, yaitu saya sendiri. Kemudian nanti ada kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga materi sosialisasi yang disampaikan oleh Bapak Jasriaman Saragi, SPDGR. Kemudian kita masuk kepada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Lebih kurang waktunya kami siapkan 40 menit sama dengan 1 jam pelajaran. Kalau misalnya lebih dari situ, mohon maaf Bapak Ibu, mari kita saling mendukung. Itu saja yang boleh kami sampaikan. Sebelumnya kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin. Doa selesai. Langsung saja kami sampaikan waktu dan tempat kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kata sambutan dalam acara sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 1 Raya. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Siang, Pak. Atas mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga supaya tidak banyak pertanyaan yang mungkin bisa menimbulkan informasi-informasi yang tidak akurat atau informasi-informasi yang berupa hoax. Nah, salah satu memang saya tahu dengan dibentuknya program CGD yang nantinya guru penggerak, memang tujuan dari guru penggerak yang pastinya mereka harus bisa menjadi sering kita sebut guru berbagi, bisa mengimbaskan gitu. Nah, jadi salah satu dari program CGD kita, Ibu Ellen dan Pak Jesri, ada program, kalau tidak salah ini sudah program kedua ya, ketiga. Pak, sebelumnya kedua, jadi saya tertarik budaya positif ya. Kenapa saya tertarik? Ini yang
yang versi saya, pengamatan saya di sini sudah ditugaskan lebih kurang 7 bulan. Tidak semua ya, tidak semua di antara kita, tapi ini yang perlu kita tingkatkan di sekolah kita, ya budaya yang memang rezim atau program-program sebelumnya yang terkadang kita ubah, tapi tetap kita ngeyel dengan sebelum-sebelumnya tidak seperti ini. Nah, ini yang saya tidak terlalu setuju Bapak Ibu. Kalau ada perubahan, ya memang faktanya harus ada perubahan. Jadi jangan sekali-kali kita membuat statement dulu nggak seperti ini. Loh, kalau kita kembali ke dulu, udah ngawur kita akan gitu. Karena apa? Ya ini aja, mana ada guru pergerakan begini kira-kira. Jadi kalau kita membuat statement dulu begininya, jadi mohonlah saya tanda kutip lah, kalau memang ada program kita yang menurut kita baru kurang pas, perlu dievaluasi, mari kita berdiskusi. Itu saja, jangan ngeyel lah kan. Persoalan kebaktian di pelaksanaan usia itu ngeyel. Loh, kebaktian ya kapan saja, mau di lomba lulusan kebaktian, apa hubungannya gitu kan dengan keadaan gitu. Jadi janganlah itu menjadi polemik. Artinya dulu nggak pernah begini loh. Persoalan yang bagi saya pengen-pengennya nggak masalah gitu, tapi harus dipersoalkan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya berharap mari kita saling mendukung di sekolah kita ini. Kalau ada program kawan kita, ada program rekan kita, marilah kita saling mendukung gitu. Jadi sama-sama. Toh suatu saat pasti kita juga butuh dukungan dari kawan-kawan kita. Nah, selagi kita bisa membantu kawan kita, selagi kita bisa mendukung kita dulu. Nah, terkait dengan kegiatan kita hari ini, yang pastinya sedikit banyaknya nanti saya informasi ini, sedikit banyaknya loh. Kalau berasumsi masing-masing lah, pasti ada maknanya, pasti ada. Tinggal kita niat tidak untuk menjalankan gitu. Kembali ke kita Bapak, berani nggak kita menerapkan kan gitu. Kan yang susahnya kan itu sering kalau Bapak Ibu ikuti pelatihan, mengikuti diklat, kan susahnya kita itu kan keluar dari zona nyaman kita. Kan itu sih pengantar narasumber kan itu. Kita terlalu nyaman di zona kita ini, tapi nggak ada progres. Padahal kita harus berani. Nah, kembali ke Bapak Ibu yang masih memungkinkan dari usia Bapak Ibu, ya, prihatin, jujur prihatin kita. Kalau sekelas SMP 1 tak ada atau minim yang berminat untuk mengikuti ini. Di program praktik pengajar kita nggak ada. Satu dulu enggak ada. Untuk SMP 2 Raya ada, SMP 3 Raya ada. Saya bisa sebut namanya. SMP 3 Raya itu Pak Parulian. Ikuti. SMP 2 Raya Guru Sinaga juga itu, Sartika. Termasuk SMP lainnya. Nah, saya berharap kalaulah kita lihat memang progres dari CGB ini memang sepertinya nggak sanggup gitu. Tapi kan kembali juga orang kenapa sanggup? Yang yakinlah kita dulu. Maka untuk kita yang sudah dari usia mungkin tidak terlalu memungkinkan lagi. Tapi yang masih memungkinkan. Kalau nggak salah batas usianya 55 ya, sampai batas 55. Kalau 55 ke atas memang nggak dianjurkan lagi lah karena sudah masa kerja 3-5 tahun lagi. Kalaupun dibawa oleh predikat guru penggerak apa lagi kira-kira. Tapi sampai batas usia 55 itu diharapkan. Itu diharapkan. Jadi mari masalah lolos, ya tidak lolos
balik naik Bapak Ibu. Artinya kesempatan kan bertahap. Ada tahap 1 atau gelombang 1, 2. Artinya kenapa? Ada orang memang sampai 3 kali baru lolos. Diikuti tahap 1 lolos. Memang jujur Bapak Ibu, untuk program CGB ini bukan setiap tahapan kita punya kuota. Jangan salah Bapak Ibu. Simalungun mungkin dapat kuota di tahap 3. Belum tentu dibuka ruang di tahap 4. Belum tentu juga dibuka ruang di tahap 5. Karena apa? Kuota daerah lain. Jadi maka di situ kuota dibuka ruang untuk Simalungun. Maka dinas pendidikan itu main genjot Bapak Ibu. Karena apa? Manfaatkan kuota itu, manfaatkan kesempatan ini. Karena apa? Ini angkatan ke-7. Enggak, yang buka sekarang. 8. Langsung include G3. Ya kan 8, 9, 10. Maka rame-rame dinas pendidikan kita ini melalui pimpinan-pimpinan satuan pendidikan ya kami terus kita digendut juga. Mana data dari Bapak? Kenapa enggak? Karena apa Bapak Ibu? Terkait juga ke rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan kita itu juga Bapak Ibu dipengaruhi daripada data PTK-nya. Data GTK-nya. GTK-nya sampai di situ disorot itu Bapak Ibu. Pendidikan GTK-nya di mana? Apakah hanya S1 doang? Apakah sudah ada yang memperoleh magister? Nah, bagaimana program-program yang diikuti gurunya? Kalau minim Bapak Ibu, pasti nilai kita juga minim. Nah, kalau sudah minim Bapak Ibu, rapot pendidikan kita di satuan pendidikan include lah itu nilai minim lah rapot pendidikan Kabupaten Simalungun. Itu pasti Bapak Ibu. Karena apa? Rapot pendidikan di Kabupaten Simalungun bersumber dari rapot pendidikan di satuan pendidikan yang berada di wilayah Simalungun. Terganggu nggak Bupati? Terganggu. Terganggu nggak Kadis? Terganggu. Karena apa? Nilai kita itu jadi include-kan. Kalau merah kita yang merah lah mereka. Kalau di bawah standar kita, di bawah standar lah mereka. Jadi ada kepentingan Bapak Ibu. Terlepas positif negatif kepentingan itu. Tapi kita harus, kalau saya pribadi membacanya positif, memahaminya positif. Karena apa? Dia mau pimpinan kita peduli, mari kita tingkatkan mutu pendidikan. Itu saja. Kalau pencitraan kata orang, saya tidak. Orang banyak, kami sama kepala sekolah bilang itu pencitraannya Pak Bupati itu. Bagi saya tidak juga. Bukan terlampau apa gitu itu. Jangan pula karena saya menyatakan tidak, loh kau kan pro sana. Ya memang di samping loyalitas, memang ya dia akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Simalungun. Gitu. Jadi saya berharap Bapak Ibu, saya mau sampai kapan pendaftaran itu? Tanggal 30. Sampai tanggal 30 saya mau nanti disampaikan ke saya Bapak Ibu yang sudah mencoba, di mana dia tidak berhasil atau berapa kita berhasil. Itu terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah share di grup. Ada yang gagal karena faktor masa kerja yang belum 5 tahun. Karena memang masa kerjanya memenuhi syarat enggak gitu. Oke, penting coba dulu. Tapi yang sudah memenuhi syarat masa kerja, coba saja Bapak Ibu. Ibu kami kalau sudah program yang untuk PPG, profesi guru, ikut juga Bapak, bukan masalah. Karena saya tahu saya belum tentu di tahun ini. Diklatnya nggak di tahun ini, seleksinya di tahun ini. Tapi kita pastikan Bapak Ibu ini pelatihannya di tahun 2023. Jadi ikuti saja, seleksinya kan masih tahapan mengisi ya, atau ada nanti tes wawancaranya nggak terlalu terporsir lah itu waktunya. Artinya tidak seperti kalau sudah ikut di klub baru seperti Ibu kami kemarin, ya seleksinya kan enggak. Rumitnya kan di pelatihannya, kalau seleksinya kan enggak ada dulu. Saya siapkan ruangan saya untuk seleksi Bapak Ibu kalau mau cara di situ. Tidak ada masalah. Oke, saya kira demikian. Yang jelas Bapak Ibu, mari kita dukung apa yang menjadi program. Karena apa? Program dari CGB ini juga ya mau tidak mau include juga ke program SMP Negeri 1 Raya. Khusus terbukti Bapak Ibu hari ini. Kenapa kita dukung? Kita dukung dalam bentuk kan per jamnya kita kurangi tadi 5 menit. Tapi begitu kecewanya sudah dikurangi 5 menit, tetap juga yang nggak maksimal kita yang hadirkan gitu. Jadi aneh juga bagi saya. Kalau lah tadi nambah waktu kan, sebenarnya kan kita kan tadi minimalisir ya dengan 5 menit, 5 per jam tadi saya berkata udah ada stok waktu kita 30 menit karena jam itu dimanfaatkan juga. Begitu ini, saya beberapa kali
lihat orang Batak Toba dulu. Jangan rasis sama saya ya. Memang yang namanya masuk ke pertukuran hanya orang Batak Toba. Si Malung Dale. Juki dulu kawan yang gue bedem. Bila bikin dari atas kawan ini aja sampai dia. Itu memang si Malung yang perlu dibuang. Saya salut sama orang tua. Apa? Dorong terus. Kita enggak. Masih di dunia atas saya. Aku di atas saya dulu. Caranya sorong terus. Sorongnya bukan makin ke atas. Bila bikin di jalannya itu kali terus sebenarnya. Paling konyolnya kalau dia naik enggak, udah jauh kawannya dia pun jatuh juga enggak. Karena konyol. Mari kita hilangkan yang seperti itu. Saya di mana-mana saya berani bilang. Di forum kepala sekolah, kebetulan saya sekretariat, saya sampaikan ini. Memang inilah dilema kita ini. Lagi kita tinggal di raya ini. Memang mindset orang tua itu dulu begitu. Masih diundang bini sih. Kayak orang dulu. Boleh seperti itu. Gak salah memang harus seperti itu, tapi ibu bilang enggak, terus saya begini enggak. Agar terus masih madabu kan, setelah madabu bukannya dia naik, kalau memang dia naik nggak apa-apa. Sama-sama tumbang di rumah, ya kan? Jadi kawan itu juga di situ. Jadi mari kita saling mendukung. Ya saya kira demikian. Mudah-mudahan nanti dari pemaparan Bapak Ibu CGV kita ada manfaatnya dan bisa kita aplikasikan terutama untuk anak-anak kita secara khusus siswa anak-anak kita di SMP Negeri 1 Kayak. Selamat mengikuti Bapak Ibu kegiatan ini. Tidak perlu dibuka ya. Tidak usah pakai buka. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Dilanjutkan sama Pak Presiden. Terima kasih atas kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan saya mau memberikan sedikit penguatan untuk itu. Sama seperti tadi pagi kami mengikuti Zoom dari sosialisasi rapor pendidikan dengan fitur otomasi pendidikan berbasis data. Apa yang mau kami sampaikan di situ Bapak Ibu? Untuk saat ini sangat mudah dari pusat sana, dari Kementerian Pendidikan untuk melihat keberadaan kita di sekolah ini. Hanya tinggal mengklik aplikasi-aplikasi, mereka juga sudah bisa melihat berapa guru yang sudah mengikuti pelatihan mandiri, berapa guru yang mendaftar seleksi calon guru penggerak, berapa guru yang sedang mengikuti PPG. Jadi seperti Ibu KP, kalau lagi PPG sekarang, mungkin kalau Ibu mendaftar seleksi, langsung ada nanti di situ Ibu sedang mengikuti PPG, jadi nggak bisa ikut seleksi. Barangkali begitu. Jadi kita ini sudah terekam 100% oleh pihak Kementerian Pendidikan. Ada baiknya Bapak Ibu, jikalau nanti Bapak Ibu berkenan dengan budaya positif yang kami sampaikan, mari kita sama-sama berubah sedikit demi sedikit. Kami pun belum berubah, tapi kami berusaha. Mari kita bergandengan tangan dan kami berharap kita sama-sama. Karena walau suka tidak suka, mau tidak mau, kita sudah melangkah ke yang namanya kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka itu juga yang akan kita pelajari. Di guru penggerak itu profil pelajar Pancasila juga yang kita pelajari. Jadi mari kita sama-sama berbagi apa yang kita dapat. Mari kita sama-sama saling mendukung program-program yang memajukan sekolah kita. Baik, langsung saja kami masuk kepada materi dan dilanjutkan oleh Bapak Jesuriaman sebagai pemateri dan mungkin kami akan nanti bergantian. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan support 100% kepada kami bahkan lebih dalam kegiatan ini, kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana yang sudah menyiapkan tempat dan kesempatan ini, dan kepada Bapak Ibu guru senior kami, rekan sejawat dan Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Saya sapa kita sekali lagi. Selamat siang. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya masuk ke materi ini, kalau materi kan bisa banyak nanti kita dapatkan selain dari kami juga dari internet dan sumber lain. Ada pertanyaan begini, Pak, saya setahun lagi sudah mau pensiun, apakah harus mengikuti acara ini? Gitu.
Bapak Ibu, gini ya, sebagai penguatan buat kita, jangankan 1 tahun, 1 hari pun penting, 1 les pun penting, 1 sapaan kita pun penting bagi anak-anak, dan keberlangsungan nanti masalah budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah ini. Jadi terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu. Nggak terlalu lama nanti kami menyampaikan. Sembarangan, langsung kita cut. Tidak boleh seperti itu. Ya, langsung kita cut. Jadi jangan kita biarkan sekali, 2 kali. Karena ketika kita biarkan itu akan melunjak. Jadi tetap harus kita ada hubungan kerjasama yang baik. Dan juga buat guru BK itu tadi masalah 5 kontrol guru, karena ibu adalah guru BK, baik sekali itu dilakukan sebagai manajer, tapi ada 3 restitusi tadi ya. Jadi anak-anak tidak merasa terhukum setiap kali bertemu dengan guru BK. Asal disampaikan guru, oke, nanti saya berikan kepada guru BK, udah langsung spot jantung. Ada apa dengan guru BK? Tapi jadikan ibu menjadi teman yang baik bagi mereka dan sebagai manajer. Saya kira demikian. Untuk lebih lanjutnya kita masih bisa berbagi ya face to face untuk besok-besok. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Baik, kalau tidak ada refleksi dari Bapak Ibu, kami langsung menutup saja. Kalau dulu ada istilah ayam berkokok di atas genteng, lanjutkan. Itu zaman Bapak SMP dia. Kasusnya terindikasi merokok. Jadi kalau terindikasi itu artinya gini, mungkin saja kamu melakukannya, kayak kemarin pas razia si Bintang ketahuan bawa rokok ke sekolah. Kemudian yang lain mungkin beberapa hari yang lalu atau sebelumnya pernah merokok. Jadi bisa saja bukan dalam waktu sekarang, bisa saja kemarin-kemarin waktu kamu sebelum di kelas 9. Ini dari kelas 9C ya. Namanya yang pertama sini? Tang. Ini? Pak. Patrick. Marganya? Ada Pak. Ada. Oke, tiap orang itu punya kesalahan dalam dirinya. Bapak pernah salah, kalian juga pernah salah. Yakin nggak dengan pernyataan itu? Pak. Jadi suatu kesalahan itu semakin salah dia kalau diteruskan. Ingat, suatu kesalahan itu semakin salah dia kalau diteruskan. Udah tahu kau salah, kalau teruskan itu yang salah. Tapi kesalahan itu bisa diperbaiki kalau kita ada niat untuk perbaiki. Itu. Jadi tadi saya katakan kesalahan itu semua orang, siapapun di dunia ini pernah melakukan kesalahan. Ya. Siapapun itu orang, mau kepala sekolah, mau saya atau kalian, semua orang tua kita pun pernah salah. Ya, satu nanti ya, menurutmu merokok itu kesalahan yang fatal atau biasa saja, Mbak Petri? Kenapa fatal menurut idemu saja, nggak usah kamu mengarang-arang, biasa saja. Karena membakar orang tua Pak. Oke. Itu membakar orang tua. Oke, boleh. Kalau menurut si Bintang? Rusak paru-paru Pak. Merusak paru-paru. Yang hal biasa saja. Merokok itu biasa saja. Jangan fatal. Fatal. Fatalnya di mana? Menimbulkan kanker paru-paru Pak. Kanker. Fatal atau biasa saja? Merokok itu biasa. Fatal. Fatal. Fatalnya di mana? Kesalahan. Menyebabkan kecanduan. Kecanduan. Melanggar aturan sekolah? Tidak? Tidak. Pak Uci, menurutmu? Fatal. Fatal. Kenapa? Melanggar aturan sekolah. Melanggar aturan sekolah. Oke. Yang boleh berpendapat beda. Wah, nggak harus pendapatnya si Arya dengan si Patrick dengan si Bintang sama. Setiap orang punya pendapat yang berbeda. Oke. Kapan terakhir kamu merokok, Bintang? Yang waktu di kolam Pak. Kolam sekitar berapa hari yang lalu? Hari Kamis pentas. Kamis Minggu lalu Pak. minggu lalu. Mana Pak? Sekitar berapa hari yang lalu? Kalau hari gini belum ada. Belum.
jujur saja ya. Saya mau lebih jujur, lebih cepat kita siap apanya ini. Kalau Pauji kapan terakhir? Kelas 8 Pak. Kelas 8. Oke. Aprianto? Kelas 8. Jadi kelas 9 ini enggak lagi. Tongon. Oke. Patrick? Lalu Pak. Itu pas posisi di mana? Di rumah atau di luar? Warung. 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 Lalu ada yang kemarin sampai membawa rokok ke dalam kelas. Itu pasti dari uang-uang orang tua kan? Jadi kalian mengatakan uang orang tuanya itu dari dipotong dari uang jajan atau dari mana? Diminta atau di gimana ceritanya? Kenapa ada uang untuk beli rokok? Sisa uang jajan? Atau dari warung? Kan punya warung. Dari sana ambilnya? Pernah dari sana? Tongon. Tongon itu artinya benar gitu ya. Oke lah. Jadi kita ke inti masalah. Inti masalah itu adalah seperti yang Bapak bilang tadi. Kalaulah kalian merokok, kalian katakan tadi itu menyebabkan kecanduan, menghabiskan uang orang tua, kalian harus sembunyi-sembunyi untuk merokok, takut dimarahi mamanya seperti si Arya dan lain-lain. Setelah kejadian ini, kira-kira kalian yang ada niat untuk nggak merokok lagi siapa? Kenapa ada niat? Ya. Nggak boleh merokok Pak. Oke. Kamu alasannya apa? Kenapa ada niat begitu berhenti merokok? Perbaiki diri. Banyak mantap. Tapi semuanya juga memperbaiki dirinya itu. Mau apapun nanti setelah tamat SMP ini kau kan itu kan perbaikan diri. Kawan ya? Karena merasa berdosa Pak karena membakar orang dari pemain sepak bola Pak. Ini kalian tengoklah badan kalian, terus beda loh yang udah merokok dengan yang enggak. Kenapa? Tadi seperti yang kalian bilang, sadar nggak sadar, dengan santainya kalian bergaya, ternyata kesehatan kalian berkurang. Ini kan tengoklah, cemprek. Padahal sekarang seharusnya kalian berotot, nggak ada paru-paru. Ini udah lemah kali paru-paru. Sesak napas sudah kau pun bilang udah sesak masa di usia kau kayak gini udah sesak. Usia bocil kau masih bocil kau udah sesak. Bagaimana nanti usia dia kayak bapak kau? Bagaimana usia udah dewasa? Udah batu-batu. Pada usia sekarang gitu. Seharusnya sekarang kalian fit, suruh berbola mau, suruh ini lari, oke, suruh ini oke, suruh ini oke. Itu seharusnya. Tapi karena kalian udah mulai, harapan saya gini, dengan kita berjumpa kali ini, ada perlu terlanjur lah kecanduan, nggak bisa lagi berhenti. Kalau kayak kalian ini masih bisa ini gampang untuk berhenti. Kayak ini tanda tanya, karena apa? Niatnya belum murni. Tapi kalau udah ada niatmu, Pak Yesus juga nggak merokok. Karena saya perokok berat dulu. Bapak sadar, itulah Bapak berubah. Bapak niat Bapak untuk kalian berubah. Sekarang saya mau niat kalian benar-benar niat apa? Misalkan kalau kau satu hari dua bungkus, kalah maksudnya dua batang jadi satu batang, itu juga perubahan. Yang biasanya 2 kali seminggu dia jadi sekali seminggu, itu juga perubahan. Yang biasanya kau hanya ngikut kawanmu itu jadi menolak, itu juga perubahan. Jadi berubah itu bukan selamanya, nggak merokok lagi aku, Pak, berjanjilah aku. Perubahan itu nggak selamanya seperti itu. Perubahan itu juga butuh proses. Misalkan yang hanya puntung-puntung rokok, tiba-tiba kau misalkan Sabtu Minggu kau merokok, jadi menjadi Sabtu aja, itu juga perubahan. Ya, oke. Rokok yang kau hisap biasanya apa mereknya? Bebas, sembarangan kan? Aneh. Ya? Aneh. Kamu? Sempurna kamu? Kak. Jadi? Bungkus. Terbungkus? Bungkus besar Pak. 5.000. Bukannya 23 ya? Di orang kaya Pak. Ya memang. Habis berapa minggu? Berapa hari?
Enggak berbungkus Pak. Jadi Batangan. batangan berapa? 2000. Oh, batangan 2.000. Tombia? Surya berapa? Kan berapa? 2000. 2.000 juga ya. Kalau berbungkus Kalau yang kecil Pak, yang kecil 20. dari perbungkus. Enggak pernah Pak beli perbungkus Pak, tapi kawan sering Pak beli perbungkus dia Pak. Tadi dibagi-bagi sama kami. Jadi itu dibagi gratis. Iya Pak. Waduh, itu memang itu dia kita coba-coba gratis dulu dikasih-kasih, ya kan? Tapi lama-lama kita jadi suatu kebutuhan. Jadi ini satu hari berapa batang? Paling keras lah 2 batang Pak. Pas, Paling keras. ya pas kapan itu? Pas pulang sekolah Pak baru malam. Malam. Pulang sekolah dan malam. Terakhir merokok kapan? Sama sekali habis itu apa? Udah pernah deh. Jadi kau berapa kali satu hari? Satu batang tapi berapa kali? Pulang sekolah. Gimana? Sekolah Pak. Di sekolah. Iya, baru kemudian. Hah? Kemudian. Kau yang di bawah apa kemarin itu? Di bawah pohon bambu itu? Mana ada? Enggak kau itu ikut ya? Itu alumni 29 orang sama. Oh, karena taunya kalian ini sebenarnya kalian pintar-pintar loh. Cuman nggak tahu kalian apa kesibukan kalian, maka terpengaruh pasti menggunakan uang rokokmu yang 2.000 itu atau 4.000 itu satu hari untuk kalian tabung. Di kelas kita ada tabungan kan? Kau udah berapa tabungan? 26.000. Nah, lumayan dibanding kau harus menghabiskan hanya sebentarnya tuh. Kau rasa katanya dulu buang suntuk, padahal setelah merokok tambah suntuk kita. Apa tambah suntuknya? Kita takut ketahuan, takut apa, ya kan? Penyakitnya kena ke kita. Dioksidanya yang keluar itu yang benar. Nah sekarang terbalik, karbon dioksidanya yang kita hirup. Makanya filter itu kan menyaring karbon dioksida itu. Kalian hirup itu. Tahu kan? Itu kan ada sekat untuk memfilter karbon dioksidanya kan. Nah, kalian jepit dengan santai seperti ini, itu pula kalian jepit. Jadi apanya? Karbon dioksidanya masuk, oksigennya nggak masuk, yang progres. Yang tadinya kau ambil 2 batang, 1 batang. Ya, 1 batang. Yang tadinya kau ditawarin atau kau yang minta, jangan minta. Harus ada progresnya, ada waktunya. Sekarang kalian masih zaman-zamannya untuk fresh untuk belajar, ya, fresh untuk belajar, fokus ke sana, jangan fokus ke perhatian yang lain, ya. Masih panjang cita-cita kalian, masih banyak. Ada yang mau tentara, ada yang mau jadi yang lain tadi apa sih. Jadi saya harap itu sebagai motivasi dari Bapak, tapi anakku sekalian, motivasi itu nggak berlaku sama kalian. Keluar kanan, masuk ke kanan, nanti nggak masuk ke pikiran kalian kalau nggak ada niat. Tapi begitu ada niat kalian, saya nggak berharap langsung, wah, hei Bintang, kau nggak bisa merokok lagi ya. Kalau kayak itu saya masih salah Bapak. Harus dari minat dirimu tadi. Salah saya merokok itu. Wali kelasku nggak merokok. Siapa? Kalau dulu ada istilah ayam berkokok di atas genteng, lanjutkan. Nah, itu zaman Bapak SMP dia. Itu zaman Bapak SMP. Bapak udah enggak SMP lagi, berarti saya tahun 2000 lah itu. Sekarang udah 2022, berarti itu adalah prinsip 22 tahun yang lalu. Gaya-gayaan sekalian sekarang nggak itu lagi. Kalau masih ada prinsipmu ayam berkokok di atas genteng, berarti kau udah ketinggalan zaman 22 tahun. 22 tahun lah kau ketinggalan zaman. Bayangkan itu, 22 tahun. Ya, 22 tahun lah kau ketinggalan zaman. Jadi zamanmu sekarang bukan itu. Zamanmu adalah apa? Kau buat karyamu, kau buat kayak si Farel Prayoga itu, kau buat lagumu, kau buat jogetmu, diundang kau ke sana, kau bangun rumah orang tuamu. 3 hari yang lalu baru lagi dia naik pesawat, jet pribadi. Itu baru keren, bangga se-Indonesia. Kalau kau bangga sekarang ayam berkokok di atas genteng, berarti kau udah ketinggalan zaman. Kalau ada yang nawarin kau, aduh nantilah bro, lagi apa?
bantu kau serahkan nantilah. Begitu ada sekali aja kesempatanmu seperti itu, sekali dua kali kau tolak kawanmu, lolos kau dari jeratan si rokok apa ini tadi. Oke, kata penutup darimu, apalah yang kau dapat dengan pertemuan kita? Sini melihat ini. Pertemuan kita ini kira-kira apa sih makna yang kamu dapat? Apa yang akan kau lakukan setelah ini? Seperti itu. Meningkatkan motivasi supaya tidak berubah lagi. Oke, yang lain? Kalau kau nggak merokok itu kira-kira itu untuk dirimu sehat atau untuk bapak? Ya, jadi motivasinya ditambah ya, supaya lo makin sehat, supaya semakin berkualitas. Jadi kalau kau pun ke rumah kawanmu bukan membahas rokok lagi kalian, tapi membahas, ayo dulu ajari lo aku buat sebuah edit video. Nanti ini kalian edit, gitu. Nggak usah ada suara ya, samarkan. Tapi buat prestasi yang lain, buat dia meme-meme yang lain, suaranya kalian ubah. Itu saya harapkan nanti saya bagi nanti videonya itu, tapi suaranya itu kalian samarkan menjadi karikatur. Nah, itu keren ya. Apa yang kau dapat dari pertemuan kita ini ya? Berhenti merokok. Semoga ya kamu. Harapan saya setelah berjumpa dengan Bapak, saya tidak merokok lagi, Pak. Mulailah, nggak harus minggu ini, tapi saya berproses. Misalkan dia ya, semoga bertahan ya kamu. Itu saja. Itu kalau kalian nggak merokok, saya lihat nanti dulu juga ini sebagai refleksnya kan di kelas kita ada tabungan. Mulailah yang seharusnya untuk rokok itu ditabung. Itu untuk kalian, bukan untuk bapak. Dari awal kita komitmen seperti itu. Satu bungkus buat satu bungkus atau satu hari satu batang atau dua batang, berarti dapat 4 kali aku banyak kali uang, ya kan? Paham ya harapannya? Perbaiki diri. Oke, terima kasih saya ucapkan. Karena kita dibatasi oleh waktu, tapi saya akan terus memantau kalian, perubahan kalian yang penting. Ya, jangan kita terpaut dengan video ini maka kamu tidak banyak berekspresi, tidak jujur kepada Bapak. Tapi kedepannya, apalagi saya wali kelas kalian, saya nanti bisa berbagi cerita gimana cara untuk berhenti dari merokok. Tapi yang kita dapat hari ini bahwa merokok itu adalah salah. Salahnya apa? Kalau saya selalu berpendapat, kalau kau udah kerja, ya Patrick, kalau kau udah kerja, kalau kau udah bisa menghasilkan uang, kau tidak perlu lagi membohongi orang tuamu, ya silakan saja. Tapi sekarang kan kamu harus sembunyi-sembunyi, membohongi orang tua. Jajanmu yang seharusnya untuk kau makan itu dengan gorengan, dengan makanan supaya kamu badanmu kuat, jadi kau alihkan ke yang rokok. Sementara rokok itu tadi dapat menyebabkan berbagai gangguan penyakit. Terima kasih, perjanjian kita akhiri dengan sekarang. Semoga kalian sukses ke depan hari dan bebas dari jeratan kecanduan dari merokok. Terima kasih.